Apakah cara beribadah kita sudah benar? Apakah ibadah kita sudah membuahkan hasil di dunia dan akhirat? Apakah doa kita jarang atau tidak pernah dikabulkan? Apa hubungan ibadah sholat dengan ibadah puasa? Bagaimana puasa bisa membuahkan kesabaran? Mengapa ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan kita? Bagaimana akhlak karimah dibentuk? Apa akhlak karimah itu? Apakah sekedar sedekah, sholat, dan sejenisnya? Temukan semuanya di sini, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan diskusi kita kemarin, setelah mengetahui tata cara beribadah, tentunya kita akan segera mulai mengamalkan ibadah tersebut. Lalu bagaimana seharusnya kita mengamalkan ibadah itu, sehingga bisa memperoleh manfaat, sesuai dengan yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak sekedar beranggapan, bahwa ibadah kita pasti diterima, dan mendapatkan pahala di akhirat kelak, tanpa mempunyai sedikit pun manfaat di dunia, karena bukankah Islam adalah ajaran mengenai kebaikan dunia dan akhirat sekaligus, bukan hanya salah satunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah kita mengetahui secukupnya, tidak perlu terlalu banyak belajar mengenai tata cara ibadah, kita akan segera mengamalkannya. Hal ini dilakukan karena kita bukanlah seorang sarjana agama Islam, tetapi seorang umat Islam biasa saja, yang sibuk dengan urusan duniawi kita, yang semakin lama semakin berat. Selain itu kita juga mungkin telah memiliki keahlian lain di berbagai cabang ilmu dan teknologi. Dan seperti telah dibicarakan kemarin, bahwa agama Islam diajarkan dalam urutan tertentu, dan itu memang tidak ada salahnya, tetapi yang perlu diingat bahwa tingkat kesulitan dalam pengamalan ibadah tidaklah seperti itu. Urutan tingkat kesulitan dan kerumitan itu adalah, dimulai dari ibadah yang paling mudah dan sederhana sampai ke ibadah yang paling sulit dan rumit, yaitu puasa, sedekah atau zakat, umroh atau haji dan sholat. Berdasarkan hal ini, tidak perlu membuat kita menjalankan satu persatu dari puasa dahulu. Setelah kita mampu menjalankan dengan baik, lalu menambah ke ibadah berikutnya, hal ini justru tidak akan efektif. Sebaliknya ibadah itu kita laksanakan mulai dari yang paling kita mampu, dan biasanya adalah sholat. Dan kalau waktu bulan Ramadan bila mampu berpuasa, maka kita juga melaksanakan ibadah tersebut. Dan kalau kita mempunyai kelebihan harta, kita juga bisa bersedekah atau berzakat atau bahkan pergi umroh atau haji. Kalau akhirnya kita mengamalkan ibadah seperti yang biasanya kita kerjakan, lalu apakah gunanya pengetahuan kita tentang urutan tingkat kesulitan dan kerumitan? Ibadah seperti kita bicarakan tadi, tampaknya tidak ada pengaruhnya sedikitpun. Memang sekilas tampak tidak ada bedanya, tetapi kalau kita menafakuri lebih dalam, maka akan terasa manfaatnya. Salah satunya adalah, bahwa dengan mengetahui dan menyadari sholat adalah ibadah yang paling rumit dan sukar, dibandingkan dengan ibadah lainnya, maka kita akan dapat belajar mengenali aspek-aspek tertentu di dalam sholat yang ternyata juga terdapat pada ibadah lain, misalnya puasa. Jika kita mau dengan tekun memikirkan, sambil terus mengerjakan sholat dan puasa, maka akan terasa bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan adalah semacam bagian dari ibadah sholat kita, atau dengan kata lain puasa kita adalah penunjang kemajuan sholat kita. Kalau puasa saja kita tidak dapat mengerjakan dengan baik, maka dapat dipastikan sholat kita juga tidak akan baik. Demikian juga dengan ibadah lain.
seperti sedekah, zakat, umroh dan haji. Tentu kesadaran ini tidak akan datang seketika, tetapi secara berangsur-angsur, sejalan dengan pengalaman lahiriah dan batiniah dalam mengerjakan ibadah. Selain itu juga dibantu dengan memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun tergelar. Dengan jalan inilah, kita belajar memahami benang halus di antara ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Selain itu kita akan bisa memperkirakan fungsi masing-masing ibadah tersebut bagi manusia, dan akhirnya dapat melihat tujuan akhir yang hendak dicapai dengan mengerjakan berbagai ibadah tersebut. Selain itu kita juga akan dapat memperkirakan kaitan antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan berbagai ibadah itu. Setelah mengamalkan ibadah-ibadah wajib tersebut, apakah kita akan mendapatkan manfaat dari pengamalan ibadah itu? Karena kalau kita mendengar ceramah atau membaca buku agama, kita tidak pernah mendapatkan informasi mengenai manfaat apa saja yang akan diperoleh setelah mengamalkan suatu ibadah. Yang sering kita dengar adalah bahwa kita mengerjakan ibadah semata-mata ikhlas karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan apapun, hanya semata-mata untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah, yang hanya sekedar mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan saja, tanpa perlu mengharapkan sesuatu. Itu hanyalah salah satu pendapat saja, yang sebenarnya sangat sulit untuk dicapai, kecuali sekedar anggapan saja. Misalnya kita beranggapan bahwa kita sudah ikhlas, sudah menghamba kepada Allah dan lain-lain. Tetapi kalau kita membaca ayat Al-Quran dan hadis serta merenungkannya, maka akan tampak bahwa ajaran agama Islam selalu berhubungan dengan masalah dunia dan akhirat sekaligus, bukan hanya salah satu saja. Hal ini terlihat sangat jelas dari lafal doa sapu jagat yang selalu kita baca. Dan yang kedua adalah kenyataan bahwa Allah Maha Kaya dan sempurna. Ia tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya, tetapi sebaliknya makhluknya lah yang sangat lemah dan sangat membutuhkan sesuatu dari Tuhannya. Demikian juga dengan ibadah yang kita lakukan. Semuanya adalah demi untuk kepentingan kita sendiri. Tidak sedikit pun Allah memperoleh manfaat dari ibadah itu. Ibadah diwajibkan agar kita terhindar dari keburukan dan mendapatkan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah, karena kita sekarang ini sedang hidup di dunia, bukan di akhirat, maka dunialah tempat kita berusaha dan bekerja untuk kehidupan akhirat, sehingga semakin baik kita berusaha di dunia ini, maka insya Allah akan semakin baiklah hasilnya di akhirat kelak. Selain itu di dalam banyak ajaran agama Islam, terdapat perintah untuk bersedekah, berzakat, berkurban, memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, menjamu tamu, pergi umroh, berhaji dan lain sebagainya. Bukankah semua perintah itu membutuhkan harta benda yang harus kita peroleh dengan bekerja keras? Sedangkan untuk dapat bekerja dengan baik, kita juga harus belajar dengan tekun dan membutuhkan banyak pengorbanan, dan pada akhirnya semua kemampuan itu dibentuk melalui sistem ibadah di dalam Islam. Sehingga dari hal-hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa segala ajaran agama Islam selalu berkaitan dengan dunia dan akhirat sekaligus, bukan hanya salah satunya saja. Termasuk pula ibadah yang kita kerjakan, di samping memiliki manfaat di akhirat, juga mempunyai manfaat di dunia ini. Dan sejatinya dengan mengerjakan semua ibadah, baik khusus maupun umum, serta mendapatkan buah dari pengamalan ibadah tersebut, kita juga akan sampai kepada tujuan ibadah tadi, yaitu kita beribadah hanya untuk Allah, karena mengharap ridhonya, karena ikhlas,
untuk menunjukkan kehambaan kita dan seterusnya, yang semuanya itu justru akan sulit terwujud tanpa diperolehnya manfaat dari berbagai ibadah yang kita lakukan tadi. Baiklah kalau begitu, setelah memahami bahwa ibadah yang kita kerjakan itu harus mempunyai manfaat di dunia dan akhirat, sebenarnya manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari ibadah-ibadah di dalam Islam? Khususnya manfaat di dunia ini, karena kalau manfaat di akhirat, kita semua sudah sering mendengar dari ceramah atau membaca dari buku agama, di mana manfaat itu sangat sulit kita rasakan dan buktikan di dunia ini, sehingga seringkali kita merasa ragu-ragu, apakah benar ibadah kita mendapatkan manfaat di akhirat, atau jangan-jangan ibadah kita itu, sedikit pun, tidak menghasilkan buah di akhirat. Memang manfaat di akhirat itulah yang sering digembar-gemborkan orang, karena memang tidak ada yang bisa mengetahui ada atau tidaknya, atau lebih tepatnya tidak ada orang yang tahu, berhasil tidaknya ibadah kita menghasilkan buah di akhirat, sedangkan mengenai manfaat di dunia ini, jarang sekali orang yang membicarakan, karena hal itu sangat mudah sekali dibuktikan kebenarannya. Kita akan dengan mudah dapat mengetahui apakah ibadah kita sudah membuahkan hasil di dunia atau belum. Kembali ke persoalan manfaat apa saja yang terdapat dalam ibadah agama Islam, sebenarnya tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan di dalam teks-teks agama, kecuali sedikit, itu pun biasanya bersifat umum saja, tidak konkret bisa menjawab kebutuhan kita hidup di dunia ini. Namun kalau kita mau memikirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta memperhatikan manfaat-manfaat yang bersifat umum tadi, maka akan dapat disimpulkan bahwa manfaat-manfaat itu pasti sesuatu yang berguna bagi manusia, atau sesuai dengan kebutuhan manusia secara alamiah. Misalnya saja, dalam kehidupannya di dunia ini manusia akan membutuhkan kesehatan, keselamatan dan keamanan bagi dirinya, karena tanpa itu semua, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selanjutnya setelah bisa bertahan hidup, maka manusia juga akan membutuhkan usaha untuk mencari nafkah, di mana usaha ini sangat membutuhkan proses belajar yang sangat lama dan melelahkan. Kemudian manusia juga akan membutuhkan kemampuan untuk membina hubungan keluarga dengan istri dan anak-anaknya, dilanjutkan dengan membina hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya, dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi saat kematian dan kehidupan di akhirat kelak. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat di dunia dari ibadah yang kita kerjakan? Pertama-tama kita harus ingat bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia yang berharga dapat diperoleh dengan cara mudah. Semacam komat kamit mengucapkan suatu kalimat suci tertentu, lalu terjadilah suatu keajaiban. Ini berlaku untuk semua orang di dunia ini, juga semua agama. Apa yang sering kita lihat atau dengar tentang keajaiban membaca kalimat tertentu tidaklah semudah yang dibayangkan. Para nabi, rasul, wali atau orang suci zaman dahulu yang melakukan hal tersebut, tidaklah sekedar berkomat kamit mengucapkan kalimat suci tertentu, tetapi sebelumnya mereka telah melakukan usaha dengan berbagai cara yang sangat berat, sehingga mereka akhirnya mampu melakukan hal ajaib tersebut. Jadi tidak sekedar bermodalkan air ludah, kita sudah mampu melakukan keajaiban seperti mereka. Kemudian yang perlu juga diperhatikan,
bahwa yang disebut ibadah di dalam agama Islam tidaklah sebatas sholat, puasa, sedekah, zakat, zikir, umroh dan haji, tetapi seluruh kegiatan manusia di dunia ini, termasuk diantaranya belajar, bekerja keras, istirahat, makan minum, olahraga, berkesenian dan lain sebagainya. Sehingga dari kedua hal di atas, kita akan bisa mulai belajar sedikit demi sedikit, untuk mulai mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Misalnya manfaat pertama yang ingin kita peroleh dengan ibadah, adalah mendapatkan kesehatan. Mengapa kesehatan kita jadikan manfaat pertama yang harus kita peroleh? Adalah karena dengan kesehatan, kita dapat memulai segala sesuatu yang ingin kita kerjakan. Tanpa kesehatan kita tidak akan dapat mengerjakan apa-apa termasuk sholat, puasa dan sejenisnya. Dan ternyata agama Islam juga sangat memperhatikan masalah kesehatan ini. Hal tersebut dapat kita buktikan dari berbagai ceramah dan buku agama yang membicarakan kesehatan. Bahkan puasa yang setiap tahun kita kerjakan juga disebut dapat menyehatkan kita. Sebentar, tadi dikatakan bahwa puasa dapat menyehatkan kita. Hal demikian juga sering kita dengar atau baca dari ceramah dan buku agama. Tetapi mengapa dalam kenyataannya, masih banyak orang Islam yang menjalankan puasa Ramadan setiap tahun, sering menderita sakit, bahkan tampaknya ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak mempunyai dampak sedikit pun untuk menyehatkan kita. Itulah ironisnya. Sementara orang yang tidak beragama Islam pun telah meneliti, ternyata bahwa puasa memang dapat menyehatkan tubuh kita, tetapi kenyataannya, kita yang setiap tahun berpuasa tidak mendapatkan manfaat seperti itu. Hal ini diantaranya karena kita beranggapan bahwa ibadah itu hanya terbatas pada puasa saja, yaitu tidak makan minum dan hal lain yang membatalkan puasa, dari subuh sampai maghrib. Selain itu bukanlah ibadah. Kalau hal ini diamalkan, maka tentu saja puasa itu tidak akan membuahkan kesehatan, karena kita tahu, salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan adalah makanan dan minuman. Oleh karena itu kita berpuasa menahan dorongan makan dan minum selama sebulan penuh, tetapi karena kita selama bulan puasa, selama waktu maghrib sampai subuh, terus saja makan dan minum secara berlebihan, baik dalam jumlah maupun dalam kandungan nutrisi, maka dengan sendirinya efek puasa yang hanya beberapa jam itu tidak akan dapat terjadi. Pola makan dan minum kita tetap saja tidak berubah dengan adanya puasa. Akibatnya dapat diduga berbagai penyakit pun segera berdatangan, walaupun kita rajin berpuasa. Lalu bagaimana kita mendayagunakan puasa sebagai alat untuk mendapatkan kesehatan? Karena kebanyakan dari ceramah agama yang sering kita dengar, selalu saja dikatakan bahwa berpuasa itu yang penting ikhlas karena Allah, hanya untuk mengharap ridhonya, agar menjadi takwa, atau semata-mata karena alasan penghambaan saja, bukan karena yang lainnya, sedangkan masalah kesehatan tidaklah terlalu penting. Jawaban detail pertanyaan ini, insya Allah akan dibahas dalam bagian selanjutnya kelak. Yang penting bagi kita sekarang adalah, bahwa kesehatan merupakan masalah utama, yang harus kita usahakan dan peroleh. Oleh karena itu maka dalam pengamalan ibadah khusus pun, harus kita arahkan sehingga ibadah yang kita kerjakan itu, menghasilkan atau meningkatkan kesehatan kita. Jadi tidak sekedar melaksanakan ibadah wajib, agar mendapatkan pahala dan tidak disiksa di akhirat, tetapi juga kita mengharapkan terjaganya tingkat kesehatan kita. Setelah kesehatan dapat kita peroleh, kita juga membutuhkan keamanan dan keselamatan, karena ketiga hal ini adalah merupakan kebutuhan biologis utama kita sebagai manusia. Untuk itu lagi-lagi kita berharap
dengan memanfaatkan berbagai ibadah wajib yang kita kerjakan, dapat memperoleh ketiga hal pokok tersebut. Tunggu sebentar, sebagaimana contoh ibadah puasa tadi, yang katanya dapat membuat kita sehat, tetapi kenyataannya banyak dari orang-orang yang rajin berpuasa, ternyata justru sakit-sakitan. Lalu bagaimana pula dengan ibadah yang dapat menghasilkan keamanan dan keselamatan? Apakah hal ini juga akan bernasib sama dengan puasa, yang tidak membuahkan kesehatan? Sebagaimana kasus puasa yang gagal membuahkan kesehatan, maka ibadah yang bisa membuahkan keamanan dan keselamatan pun juga akan dibahas insya Allah pada saat kita membicarakan ibadah-ibadah itu secara mendetail. Tetapi yang perlu diingat, bahwa yang disebut ibadah di dalam agama Islam itu tidak terbatas pada ibadah khusus saja, misalnya sholat, puasa, zakat, umroh, haji dan sebagainya, melainkan seluruh kegiatan kita selama hidup di dunia ini. Kemudian setelah kita berhasil memperoleh ketiga kebutuhan biologis tersebut, maka kita pun melanjutkan usaha kita untuk mendapatkan ilmu dan teknologi, yaitu dengan menempuh pendidikan, di mana supaya berhasil dengan baik, sangat diperlukan ketekunan, kesabaran, ketelitian, kerajinan, waktu, energi, biaya dan lain-lain, yang semua itu kita usahakan dengan bantuan ibadah yang kita kerjakan. Selanjutnya dengan berbekal ilmu dan teknologi tersebut, kita pun membutuhkan usaha untuk mencari nafkah, di mana usaha ini pun lagi-lagi menuntut ketekunan, disiplin, ketelitian, loyalitas, kejujuran dan sebagainya. Kemudian setelah semua itu dapat diperoleh, kita pun sebagai manusia biasa membutuhkan pasangan hidup dan membina keluarga. Untuk mencapai hal ini pun sangat dibutuhkan kemampuan tertentu yang tidak sama dengan kemampuan kita terdahulu, yaitu kemampuan untuk mengenal, berkomunikasi dan mendidik pasangan hidup kita, untuk seterusnya juga mengenal, berkomunikasi dan mendidik anak-anak kita, di mana kemampuan itu haruslah dipelajari, tidak bisa datang dengan sendirinya. Dan setelah mampu membina kehidupan rumah tangga, kita pun diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat di lingkungan tempat tinggal kita, dan akhirnya kita pun harus mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi saat kematian, serta saat sesudah kematian. Maka dengan dimilikinya kemampuan tersebut di atas, maka penerapan ajaran agama Islam kita pun menjadi kafah. Wah, panjang sekali, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dan kebingungan. Di antaranya adalah, mengapa sedemikian banyak kemampuan di atas wajib kita miliki? Padahal selama ini kita tidak pernah mendengar ceramah atau membaca buku agama membahas hal tersebut. Apakah semua itu ada keterangan di dalam ajaran Islam? Sebenarnya berbagai kemampuan itu pertama-tama merupakan kebutuhan alamiah manusia, mulai dari lahir sampai kematiannya. Tentu saja masih banyak kebutuhan kita selama hidup ini, misalnya kebutuhan untuk berkesenian, berolahraga, berbagi dengan sesama dan lain sebagainya. Namun beberapa kemampuan yang disebut di atas adalah kebutuhan utama kita. Dan tentu saja kita boleh menambah dengan kemampuan yang kita senangi, asalkan tidak mengganggu orang lain. Sedangkan di lain pihak, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mencari kebaikan di dunia dan di akhirat, dan sebagai konsekuensinya, di dalam ajaran agama Islam pun terkandung berbagai petunjuk untuk mencapainya. Dan di antara banyak petunjuk tersebut, ada yang berupa berbagai ibadah khusus, yang selalu kita kerjakan itu. Di mana aneka ragam ibadah, baik wajib maupun sunnah, adalah dimaksudkan untuk memudahkan kita, dalam mendapatkan berbagai kemampuan di atas, sehingga dengan kata lain,
Ajaran Islam adalah ajaran untuk menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena dasar itulah, kita berusaha mendapatkan berbagai kemampuan itu dengan bantuan ibadah yang kita kerjakan. Itu pun hanya sebatas ibadah wajib saja. Memang di dalam kitab suci dan hadis, hal itu tidak disebutkan secara eksplisit dan berurutan. Tetapi kalau kita menafakuri kitab suci dan hadis, maka kita akan merasakan suatu keterkaitan antara ayat satu dan ayat lainnya. Demikian pula dengan ibadah satu dengan ibadah yang lain, yang pada akhirnya semua itu bertujuan membentuk manusia yang memiliki berbagai kemampuan untuk menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Mengapa bisa demikian? Bukankah sering disebutkan bahwa tujuan kita beragama misalnya adalah agar kita bertakwa, beramal saleh, masuk surga, bertemu dengan Allah, dan sejenisnya? Mengapa bisa berbeda? Sebenarnya semua tujuan tersebut pada dasarnya sama saja. Hanya tujuan yang tercantum di kitab suci dan hadis masih umum atau belum konkret, sedangkan berbagai kemampuan menjalani kehidupan di atas adalah merupakan penjabaran dari berbagai teks-teks agama Islam, di mana kalau kita kerjakan, maka pada gilirannya akan menghasilkan kualitas sebagaimana tercantum dalam teks-teks agama tersebut. Hal ini terjadi karena pertama, berbagai kemampuan itu diturunkan dari teks-teks agama Islam itu sendiri, dan yang kedua, dalam kegiatan sehari-hari, kita dipandu oleh berbagai ibadah khusus, misalnya sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa tujuan dalam agama Islam adalah bersesuaian dengan tujuan untuk mewujudkan berbagai kemampuan menjalani hidup yang baik di dunia dan akhirat. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita mewujudkan berbagai kemampuan tersebut dengan hanya bermodalkan ibadah yang kita kerjakan? Karena pada kenyataannya hal itu tidaklah dapat terjadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa ibadah di dalam agama Islam bukanlah hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat dan haji saja, melainkan seluruh kegiatan kita selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu dengan sendirinya selama mengerjakan kegiatan kita itu, selalu kita arahkan untuk terwujudnya berbagai kemampuan tersebut. Jadi tidak sekedar mengerjakan saja, semuanya kita kaitkan dengan ibadah dan ajaran Islam. Lalu mengapa di masyarakat berbagai kemampuan itu tidak terwujud? Hal ini adalah karena kita tidak menjadikan seluruh kegiatan itu sebagai satu kesatuan ibadah. Kita maksimal hanya berdoa atau mengucapkan niat bahwa perbuatan yang kita kerjakan itu semata-mata hanya karena Allah saja, bukan karena hal lain, dan hal ini pada kenyataannya tidaklah mencukupi, sehingga hasilnya pun akhirnya tidak tampak, selain hanya anggapan bahwa kita telah beribadah dengan bacaan niat tersebut. Dan untuk penjelasan detail masalah ini insya Allah akan kita bicarakan saat kita membahas ibadah itu satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.